Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 27 November tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dalam Roh. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Dalam Roh. Dan ayat firman Tuhan Filipi 3 ayat 3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Agama tidak boleh dibatasi di dalam upacara secara lahir saja. Agama yang berasal dari Allah ialah satu-satunya agama yang akan menuntun kepada Allah. Untuk dapat berbakti kepadanya dengan benar, kita harus dilahirkan dari roh ilahi. Ini akan menyucikan hati serta memperbarui pikiran, memberikan kepada kita suatu kesanggupan yang baru untuk mengenal serta mengasihi Allah. Akan diberikannya kepada kita sebuah penurutan sukarela kepada segala tuntutannya. Inilah perbaktian yang benar. Agama Kristus berarti lebih daripada pengampunan atas dosa. Itu berarti menyingkirkan dosa-dosa kita dan mengisi kekosongan itu dengan rahmat Roh Kudus. Itu berarti penerangan ilahi, bersukacita dalam Allah. Itu berarti hati yang dikosongkan dari sifat mementingkan diri dan berbahagia dalam hadirat Kristus. Bila Kristus memerintah dalam jiwa, terdapat suatu kemurnian, kebebasan dari dosa, kemuliaan, penyelesaian, kesempurnaan dari rencana Injil digenapi dalam hidup. Penerimaan akan juru selamat membawa suatu nyala kesejahteraan yang sempurna, kasih yang sempurna, jaminan yang sempurna, keelokan dan semerbak dari tabiat Kristus yang dinyatakan dalam hidup, menyaksikan bahwa Allah sesungguhnya telah mengirimkan putranya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, beribadah kepadanya, menjadikan rumah kita rumah doa, semuanya harus di dalam Roh Kudus. Semua harus di dalam Roh Allah. Semua harus di dalam Roh Yesus Kristus. Kalau demikian, maka ketika kita datang beribadah kepada Tuhan karena kita memegahkan Tuhan, memegahkan Allah. Beribadah kepada Tuhan bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan, tentang siapa yang kita sembah. Jadi dalam konteks yang lain, Allah juga itu adalah roh. Ketika kita menyembah Dia, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga penyembahan kita benar. Dan ini diulang-ulang oleh kitab suci agar penyembahan kita tepat kepada Allah. Karena namanya kita menyembah. Kalau kita menyembah, kita salah menyembah, kita bukan menyembah kepada Allah yang harus disembah, apa yang akan terjadi dalam penyembahan kita kepada Tuhan itu? Itulah sebabnya kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran. Apa maksudnya dengan roh dan kebenaran? Itu adalah perpaduan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan, itulah kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak semata-mata kebenaran karena manusia, tetapi itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kebenaran kalau kita terima di dalam roh dan kebenaran, maka itu akan menjadi kita bisa sebut ini
adalah paten, ya, tidak dapat diambil oleh kuasa kegelapan itu. Baik, kiranya pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan pagi ini. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang begitu indah hari ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini di setiap tugas kami. Kiranya kami tidak jalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran firman Tuhan kita pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.